Radio Nuansa Giri FM. Selamat pagi dan semangat pagi keluarga Nuansa Giri FM. Jadi berjumpa kembali bersama saya Metariawan dalam acara Obras Spesial di edisi hari Minggu 16 Juni 2024. Nah, adapun topik yang akan kita bahas pagi ini yaitu membangun dan melayani masyarakat Buleleng tanpa korupsi. Tentu dalam acara Obras pagi ini saya tidak sendiri, saya ditemani narasumber yang sebuah kehormatan bagi saya beliau bisa hadir kembali di Radio Nuansa Giri FM. Beliau adalah Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Bali, Bapak Dr. Inyoman Sugawokori. Selamat pagi Pak Nyoman. Swastiastu, selamat pagi, Bung Meta. Ya, tetap semangat tentunya di semangat. Meskipun di hari Minggu tapi tetap semangat ya. Semangat dan sehat, bergembira. Iya. Keluarga Nuansa Giri FM seperti biasa selama 1 jam ke depan saya akan menemani keluarga Nuansa Giri FM berbincang seputar topik kita pagi ini, dan juga seperti biasa dalam acara Obras tentunya partisipasi keluarga Nuansa Giri FM. Kami berikan kesempatan di 0819099912 atau di 0362331920. Dan juga spesialnya pagi ini disiarkan secara langsung di Fanspeak Nuansa Giri Channel. Jadi yang tidak berkesempatan mendengarkan ataupun bisa menyimak langsung perbincangan kita pagi ini sembari mengetik-mengetik di kolom komentar untuk saran masukannya. Keluarga Nuansa Giri FM, seperti yang kita ketahui bahwasanya korupsi adalah mungkin permasalahan klasik ya yang dihadapi saat ini, dan juga mungkin berkaca dari itu topik ini kita angkat. Nah, mungkin dari Pak Nyoman melihat topik yang kita angkat seperti apa komentarnya, Pak? Selamat pagi, Om Swastiastu kepada seluruh pendengar Radio Nuansa Giri dimanapun berada. Kami ucapkan selamat berjumpa kembali melalui udara. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini saya hadir di sini yang kedua untuk tahun ini. Sebuah kebahagiaan, kehormatan bagi saya, Nyoman Sugawokori, untuk berbagi kemudian berdiskusi bersama. Kaitannya dengan hal yang menurut kami adalah suatu hal yang penting dan mendasar. Namun sebelum saya menguraikan tentang materi topik ini, ada 3 hal yang ingin kami sampaikan sebagai sebuah catatan. Yang pertama, topik ini bukan berarti jadi membangun dan melayani masyarakat Buleleng tanpa korupsi bukanlah berarti kita menyatakan seseorang atau yang lain telah melakukan korupsi. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang korupsi, sudah tentu yang paling berhak menyatakan itu adalah penegak hukum. Jadi siapapun mereka, kalau belum dinyatakan ingkrah sebagai keputusan hukum, kita tidak boleh menyatakan bahwa itu telah terjadi korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, topik ini memang kami dasari atas sebuah hipotesa, dugaan, kemudian kajian bahwa dimanapun pembangunan itu dilaksanakan, apakah di daerah, di desa, di pusat, ada hubungan yang erat antara terjadinya korupsi dalam sistem pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan dengan hasil pembangunan. Jadi semakin banyak potensi korupsi itu terjadi, maka dipastikan akan terjadi kegagalan di dalam proses pembangunan. Kemudian yang ketiga, bahwa topik korupsi ini sangat erat kaitannya dengan aspek perubahan. Apa itu perubahan? Ya, perubahan adalah sebuah kepastian. Tidak ada suatu yang pasti di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Oleh karena demikian, maka kami melihat di Buleleng ini telah terjadi pemikiran-pemikiran yang berkembang maju ke depan bahwa masyarakat Buleleng telah berkeyakinan dan telah meyakini bahwa perubahan itu akan pasti terjadi dan sudah terjadi. Apa indikatornya adalah
kemenangan Prabowo Gibran. Mm-mm. Jadi kemenangan Prabowo Gibran ini sebelumnya tidak ada yang bisa menduga bahwa Iya. akan menang di Kabupaten Buleleng ini. Iya. Tetapi kenyataannya beliau menang di atas 50%. Berkat apa? Berkat kehendak rakyat yang menghendaki perubahan. Nah, kemudian dalam konteks perubahan ini, kenapa terjadi perubahan? Kan Iya, gitu ya. iya. Perubahan karena memang sejarahlah yang menghendaki. Zamanlah yang menghendaki. Karena kalau menurut catatan kami dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, setiap 20 sampai dengan 30 tahun pastilah terjadi perubahan karena kehendak sejarah. Contohnya Bung Karno ya, Bung Karno sejak tahun 45 sampai 67, itu kurang lebih 22 tahun ya. Itu hebat, beliau adalah proklamator, beliau adalah pendiri bangsa, founding father kita. Tetapi ketika sejarah menghendaki, beliau tidak bisa menghentikannya. Kemudian beliau juga diganti oleh Bapak Pembangunan, Bapak Harto, Pak Soeharto, dari tahun anggap tahun 67 sampai dengan tahun 98. Itu kurang lebih hampir 30 tahun. Beliau juga adalah sosok yang sangat hebat. Jadi mempersatukan bangsa ini, disegani oleh seluruh dunia, bahkan Asia Tenggara ini. Tetapi beliau juga tidak bisa menghentikan kehendak sejarah, yaitu perubahan. Beliau juga akhirnya berhenti. Digantikan oleh reformasi. Reformasi tahun 99 sampai sekarang tahun 2024. Nah, 24 ini juga saya melihat kehendak sejarah itu akan terulang. Oleh karena itulah menurut saya topik membangun dan melayani masyarakat Buleleng tanpa korupsi sangat relevan kaitannya dengan tuntutan perubahan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, jika digali kembali, berbicara masalah korupsi itu seakan tidak ada ujungnya, Pak. Untuk membangun sebuah pemerintahan, sekiranya dimulai dari mana untuk mewujudkan tanpa korupsi? Untuk bisa berhasil di dalam mewujudkan sebuah pemerintahan itu tanpa korupsi, maka kita harus yakin dengan adigium ikan itu busuk dari kepalanya. Betul nggak itu? Jadi kalau kita perhatikan ikan itu pasti diawali oleh, kalau busuk dia diawali dari kepalanya. Oleh karena demikian maka agar tidak cepat busuk ikan itu, kepalanya harus bersih. Jadi kalau demikian maka saya termasuk orang yang meyakini itu, bahwa ikan itu adalah busuk dari kepalanya. Oleh karena demikian maka kalau kita ingin korupsi ini tidak ada, bersih, termasuk di Kabupaten Buleleng ini, harus diawali dari kepalanya itu sendiri. Siapa itu? Bupati. Bupati yang akan dipilih oleh masyarakat Buleleng 2024 ini. Kendati pun sudah harus diyakini bahwa ikan itu busuk dari kepala. Namun di bawah masih aja terjadi, Pak. Nanti peran kepala ini seperti apa? Yang pertama dia adalah harus memberikan contoh dirinya. Nah, saya kalau ada yang sudah sempat membaca baliho yang saya sudah sebarkan itu, saya menulis membangun dan melayani masyarakat Buleleng tanpa korupsi. Artinya itu adalah sebuah jejak digital. Artinya itu, kalau korupsi itu ada 3 hal sebenarnya. Potensi korupsi itu ada 3 hal. Pertama, preemptif, kedua preventif, ketiga adalah tindakan. Preemptif itu adalah keyakinan akan diri, bahwa kita harus memulai dari diri kita sendiri. Itu seperti apa yang saya tulis itu adalah sebuah tindakan preemptif, bahwa kita harus meyakini diri kita sendiri untuk melakukan, memberi contoh terhadap hal itu. Kemudian yang preventif itu adalah aspek pencegahan. Jadi dimulai dari dibuatnya aturan, mekanisme. Kemudian setelah itu dilaksanakan, kemudian diawasi. Nah, kalau memang sudah ada dasar hukum, kemudian dilaksanakan, diawasi, tetapi toh terjadi juga, itu langkah terakhir, tindakan hukum yang tegas. Jadi oleh karena demikian, apa yang kita diskusikan hari ini adalah tindakan preemptif dari saya sebagai salah satu warga masyarakat Buleleng yang berharap mendapat dukungan dari masyarakat untuk Pilkada serentak 2024 ini, dan itulah yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan itu akan menjadi jejak digital.
Kalau misalnya saja Ya. Astungkare misalnya saya terpilih dan ternyata saya ingkar terhadap apa yang saya katakan ini sudah bisa dijadikan, ya dulu you kan ngomong begini, Iya. sekarang kok tidak. Jadi itu tindakan untuk Mm-mm. meyakini keyakinan diri saya sendiri. Karena saya mempunyai keyakinan bahwa seperti yang saya katakan nomor 2 tadi, kalau kita ingin berhasil membangun itu outputnya apa? Mm-mm. Kan kesejahteraan Iya. masyarakat, Mm-mm. kedamaian, kemudian kebahagiaan masyarakat. Jadi kalau kita ingin membangun yang berhasil, maka korupsi ini harus bukan saja diminimalkan, harus dihilangkan Iya. di bumi Panji Sakti ini. Iya. Jadi itulah keyakinan saya, karena kalau itu bisa dilaksanakan, saya yakin peningkatan kesejahteraan itu akan bisa terwujud di Buleleng ini. Ya, jika kembali mengutip pertanyaan Pak Nyoman terkait dengan kepala sebagai ujung tombaknya, namun belakangan terkadang masih juga terjadi, Pak. Sekiranya faktor-faktor ini apa yang mempengaruhi terjadinya sebuah korupsi itu, Pak? Apakah mungkin gajinya yang kurang atau bagaimana, Pak? Jadi di dalam kita ingin menegakkan pemberantasan korupsi atau meniadakan korupsi, maka tindakan yang pertama itu adalah yang harus kita lakukan adalah memberi contoh dari pimpinan tertinggi. Dialah yang harus bersih terlebih dahulu. Dialah harus meyakini dirinya bersih dan memang bersih. Yang kemudian yang kedua, dia harus membuat kebijakan-kebijakan untuk mendorong bagaimana bawahan-bawahan itu tidak mempunyai kesempatan. Walaupun ada niat, tapi kita tidak memberikan kesempatan melalui regulasi, aturan, kemudian melalui tindakan. Bagaimana kita bisa melakukan tindakan kalau kita sendiri sebagai pimpinan tertinggi tidak bersih? Oleh karena demikian, maka ini yang kedua ini harus dilakukan. Yang ketiga, ya kita memang harus sebagai pimpinan tertinggi itu memperhatikan aspek kesejahteraan. Misalnya saja, misalnya saja di tingkat pemerintahan desa. Jadi pemerintahan desa tertinggi itu kan kepala desa per bekal. Dia diberikan gaji atau penghasilan yang minim. Contohnya Buleleng ini. Buleleng ini penghasilan tetap kepala desa itu paling rendah di seluruh Bali ini. Di bawah Kelungkung, di bawah Jembrane, di bawah Bangli. Yang relatif pendapatan asli daerahnya itu adalah jauh di bawah Buleleng. Nah, memberikan penghasilan tetap yang rendah, ini sama dengan artinya kita secara tidak langsung mendorong mereka melakukan langkah-langkah yang mengarah kepada korupsi. Karena kehidupan mereka, kepala desa memerlukan kehidupan untuk biaya rumah tangganya. Mereka juga harus menyame beraya. Mereka juga harus melayani masyarakat, tamu dan lain sebagainya. Oleh karena demikian, maka sebagai contoh, ini langkah pertama kita harus memberikan kesejahteraan yang pantas kepada mereka. Pantas itu adalah sesuai dengan kapasitas pendapatan asli daerah kita, sesuai juga dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang setara, yaitu kabupaten kota di seluruh Bali ini. Jadi dengan demikian, maka ketika kita sudah bisa memberikan kesejahteraan yang pantas, maka kita sudah bisa memberikan syarat-syarat selanjutnya, yaitu mereka jangan sampai melakukan langkah korupsi. Kalau melakukan langkah korupsi, kita akan ambil tindakan tegas. Itu salah satu contoh. Ya, jadi tentu yang dapat saya tarik adanya contoh, kemudian adanya kesempatan. Nah, mungkin nanti kiat-kiat mungkin Pak, seandainya ini untuk di Buleleng sendiri seperti apa? Kiat harus dilakukan. Yang pertama seperti tadi, pimpinan tertinggi harus bersih dulu. Sebagai kalau kita menyapu, sapunya ini harus bersih. Kemudian yang kedua, kita harus mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak memberi kesempatan mereka untuk melakukan langkah korupsi. Apakah itu melalui regulasi, aturan-aturan, kemudian pengawasan yang melekat dan memadai. Kemudian yang ketiga, kita harus memberikan kesejahteraan yang pantas kepada aparat. Kesejahteraan yang pantas ini sudah tentu dasarnya apa? Dasarnya adalah kemampuan anggaran daerah, termasuk juga perbandingan dengan daerah-daerah yang setara. Dalam hal ini adalah kabupaten kota yang lain di Bali, bukan di luar Bali di Bali. Jadi
inilah yang harus dilakukan, sehingga dengan demikian apa yang akan terjadi kalau kita mampu melakukan ini. Termasuk juga kebijakan-kebijakan tersebut, misalnya rekrutmen. Kemudian di dalam mereka naik jabatan. Misalnya dari eselon 3 ke eselon 4 ke eselon 3, eselon 3 ke eselon 2. Ini harus bebas dari pungutan, harus bebas dari korupsi. Sehingga yang lahir mereka adalah orang yang profesional. Yang duduk dalam jabatan itu adalah orang yang memang betul-betul pantas untuk itu. Bukan karena dia membayar. Sekali lagi, ini adalah pikiran saya, bukan berarti saya menuduh telah terjadi itu, tidak. Tetapi pikiran saya kalau ke depan ini ingin terjadi perubahan di Buleleng ini. Jadi dengan demikian maka mereka diberikan pendapatan yang pantas, kemudian ada regulasinya, dasar-dasar hukumnya, kemudian ada pengawasan, dan ada yang namanya punishment and reward. Jadi ada tindakan tegas dan ada penghargaan. Jadi yang memang bersalah dia harus tindak tegas, tapi yang berprestasi kita harus memberikan penghargaan. Dari kacamata Pak Nyoman, sudahkah terjadi hal itu di Buleleng? Saya tidak menyatakan pendapat itu. Karena apa? Karena yang menyatakan pendapat itu adalah pastilah aparat penegak hukum atau yang membidangi, misalnya saja yang membidangi pengawasan inspektorat dan lain sebagainya, atau pemerintah atasannya. Seperti misalnya dari Buleleng ada provinsi, kan itu ya. Jadi kalau saya tidak dalam kapasitas memberikan penilaian, tetapi yang lebih pantas memberikan penilaian adalah masyarakat. Nah, kemudian jika tadi sudah terjadi tapi belum bisa berpendapat, kemudian seperti harapan Pak Nyoman tadi, sudahkah ada di Buleleng hal itu? Mungkin dari kesejahteraan perangkat desanya. Kacamata Pak Nyoman seperti apa kira-kira? Kalau dari kesejahteraan perangkat desa, kepala desa dan perangkatnya, ini saya berani menyatakan karena saya punya data bahwa kepala desa di Buleleng ini adalah, dan perangkat desanya adalah terendah penghasilan tetapnya dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain. Berarti ini adalah suatu hal yang harus dibenahi ke depan. Kemudian di dalam memberikan penghasilan tetap kepada kepala desa harus berkeadilan. Artinya dia yang mengelola desa dengan luas dan penduduk kecil itu tidak bolehlah sama dengan yang penduduknya luas dan arealnya luas, penduduknya banyak. Jadi harus ada aturan yang mengatur. Jadi yang lebih berat kerjanya dia adalah lebih banyak mendapatkan penghasilan, tapi harus ada aturan. Nah, ini harus kita ciptakan. Jadi oleh karena demikian, kemudian yang kedua, dari hasil-hasil pemeriksaan yang saya bicarakan adalah data data. Kalau kita menyatakan apakah sebuah pembangunan itu berhasil atau tidak, maka ada lembaga yang memberikan penilaian data yang dimaksud dengan indikator. Jadi banyak indikator, tapi kalau saya menyebutkan 4 saja yang sangat terkait erat langsung dengan kesejahteraan maupun dengan keberhasilan pembangunan. Yang pertama ada yang disebut dengan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia itu adalah hitung-hitungan gabungan antara tingkat kesejahteraan, kemudian tingkat pendidikan dan kesempatan kerja. Itu disebut dengan indeks pembangunan manusia. Nah, posisi Buleleng 2010 itu kita berada pada posisi nomor 4 dibandingkan dengan 9 kabupaten lainnya. Tetapi 2023 kita melorot menjadi posisi ke-6. Dari 4 ke 6 ini. Setelah dibangun anggaplah 10 tahun, itu ternyata bukan meningkat, tetapi melorot dibandingkan dengan kabupaten kota yang lainnya. Kemudian juga dari tingkat kemiskinan. Kemiskinan persentase kemiskinan di Buleleng ini pada tahun 2010 kita ada pada nomor 4 terbesar di kabupaten kota di Bali. Tapi 2023 kita naik menjadi peringkat terbesar nomor 2. Nah, ini kondisi kita nyata dan saya pertanggungjawabkan data ini. Kemudian juga ada dari segi PDRB, produk domestik regional bruto. Jadi kalau dalam bahasa sehari-harinya mungkin pendapatan per kapita rata-rata. Jadi ini adalah salah satu indikator kesejahteraan. Jadi kalau pada tahun 2010 itu kita ada pada nomor 4 tingkat PDRB per kapita. Tahun 2023 kita pada peringkat ke-5. Begitu juga
tentang pendapatan asli daerah. Jadi 2010 kita ada pada nomor 4, kemudian 2023 melorot, nomor 5 atau nomor 6. Ini artinya kita tidak mengatakan bahwa yang terdahulu, pemimpin terdahulu tidak berbuat, sudah berbuat. Barangkali mungkin sudah maksimal berbuat, tapi hasilnya seperti itu. Artinya apa? Bisa jadi sudah maksimal di sini, tapi kabupaten kota yang lain lebih maksimal kerjanya, kan begitu. Sehingga dia lebih baik dari kita. Nah, oleh karena itulah saya tangkap ini ada nuansa keinginan masyarakat untuk perubahan itu sendiri. Nah, perubahan sehingga kita ingin ke depan ini, apakah mungkin? Nah, mungkin sebelum Demeta bertanya, saya langsung menganu. Apakah mungkin dilakukan di Buleleng ini? Memperbaiki keadaan itu. Kalau menurut saya, sangat mungkin. Kalau itu tadi, satu. Jadi pemimpinnya dan aparat pelaksana itu adalah lascarie, bersih. Dan dengan bersih tanpa korupsi ini, pelayanan akan maksimal, maka akan terjadi apa? Partisipasi, kepercayaan masyarakat, kepercayaan investasi. Kepercayaan masyarakat dan kepercayaan investasi ini kan dari luar ini. Ini akan mendorong peningkatan investasi. Investasi inilah yang merupakan salah satu faktor dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Caranya bagaimana? Ibaratnya kalau kita ingin mengharapkan dedalu, tahu dedalu dedalu itu datang, maka nyalakanlah lampu. Lampu sehingga lampu ini akan menarik dedalu. Nah, kebijakan kami adalah ada 3 lampu yang akan kita nyalakan di Buleleng ini ke depan. Untuk dalam rangka menarik partisipasi investasi. Apa itu? 1, Bandara Bali Utara. Kedua, pengembangan kawasan celukan bawang. Ketiga, menyongsong investasi di bidang industri pengolahan produk pertanian dan industri kreatif. 3 ini yang harus kita nyalakan. Kemudian ketika investasi itu tertarik, maka kita harus memberikan pelayanan. Atau bahkan di dalam bahasa sehari-harinya kita harus berikan karpet merah. Tanpa ada pungutan, pelayanan. Sehingga dengan demikian mereka akan datang untuk berinvestasi. Dan inilah, investasi ini adalah salah satu sumber peningkatan daya beli, karena ada kesempatan kerja. Peningkatan daya beli, kesempatan kerja juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang kembali kepada masyarakat dalam bentuk pengeluaran pemerintah yang disebut dengan government expenditure. Jadi inilah konsep dasarnya. Dan ini saya yakin akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan investasi akan mendorong peningkatan daya beli, konsumsi, kemudian konsumsi dan peningkatan investasi akan mendorong peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah itu yang lebih besar pasti akan dialirkan lebih besar menjadi government expenditure yang lebih besar kepada masyarakat. Leng 91,2 Radio Nuansa Giri FM dalam acara Obras edisi Minggu 16 Juni 2024. Nampaknya sudah tidak bersabar masyarakat Buleleng ingin berdiskusi langsung. Kita akan langsung berikan kesempatan. Halo, selamat pagi. Ya, sedikit berdengung nampaknya. Sedikit berdengung yang bergabung via telepon. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi Radio Nuansa Giri FM. Dengan siapa di mana Bapak? Ariana Sukesade. Ya, dengan Pak Ariana seputaran Sukesade. Dilanjut saran masukannya, Pak. Terima kasih. Salam sehat Pak Nyoman. Subau Kori. Pak Ariana, salam sehat kembali. Begini Pak Subau Kori. Jadi terima kasih atas informasinya. Jadi Pak Subau Kori sudah bisa meluangkan waktunya untuk menyampaikan terkait dengan korupsi di Kabupaten Buleleng. Yang saya tanyakan tentunya terkait dengan korupsi, saya berkeyakinan
bahwa di mana-mana pasti ada korupsi. Iya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugao Kori bahwasannya pimpinan harus tegas, Iya. tegas. Contohnya bupati. Tetapi kalau saya lihat di lapangan bahwa korupsi ini biasanya terjadi dari instansi. Contohnya misalnya kepala dinas Ya. atau kepala SKPD Ya. terkait, mereka itu pasti ingin mempertahankan jabatannya. Ya. Bagaimana caranya? Tentu yang pertama, kepala SKPD ini mereka berbuat semaksimal mungkin bagaimana upaya-upaya untuk bisa mempertahankan Ya. sebagai kepala dinas. Iya. Jadi tentunya kepala dinas ini, mereka ini berusaha untuk memberikan kontribusi lah kepada bupati. Iya. Mungkin dengan jalan memberikan sarana prasarana, kemudian mungkin memberikan uang, itu pasti terjadi. Iya. Itu pasti terjadi. Cuman ini rahasia. Iya. Dan juga yang kedua, ada juga kelompok-kelompok kepala dinas yang mengkoordinir bagaimana caranya untuk mengumpulkan uang bisa kita menyetor kepada bupati. Iya. Contohnya misalnya, Mungkin ke poin Pak, karena banyak yang masuk. ya poinnya. Jadi poinnya kita begini. Jadi kepala dinas ini bagaimana caranya menyetor, mungkin Iya. ada salah satu daripada kepala dinas untuk meluangkan keuangannya itu menitipkan di APBD. Iya. Di APBD dititipkan, Ya. kemudian nanti diberikan kepala dinas. Ya, sudah tertangkap Kepala Pak dinas yang maksudnya. menyetor, yang mengumpulkan. Nah, ini salah satu contoh. Ini pasti terjadi. Iya. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan korupsi ini? Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Ya. jadi terkait dengan bandara, ya Nggih, kami dipercepat sangat Pak. mendukung sekali. Mudah-mudahan ini bisa terwujud demi masyarakat Buleleng. Nggih. Nah, saya rasa dua poin ini yang Ya. saya sampaikan. Terima kasih Pak Nyoman. Ya. Terima kasih Pak Ariana. Terima kasih Pak Ariana sudah bergabung. Kita akan berikan kesempatan kembali keluarga Nuansa Giri. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Nggih. Om Swastiastu. Nggih, dengan siapa di mana? Nuansa Giri tetap jaya di udara. Nggih, Sekali lagi semoga Nuansa Giri tetap jaya di udara. Ya, dengan Saya Anggas dari Budawan. Ya. Izinkan saya mengatakan Nuansa Giri tetap jaya di udara. Nggih, Ya, siap. sebagai Terima pesan kasih. pertama. Ya. Nanti baru nama. Nggih. Anggas Budawan. Nggih, dilanjut Pak Anggas. Ya. Swastiastu Bapak narasumber. Ya, Swastiastu, Bapak nggih. Ketua DPD dan Wakil DPR Provinsi Bali. Jadi saya ini sangat sering mengikuti jejak beliau dari dulu. Mohon maaf nih, karena saya tertarik dengan baliho yang terpampang di kota bahwa istilahnya anti korupsi gitu. Sangat tertarik gitu. Karena apa? Karena yang pertama, saya di sini ingin bertanya kepada Bapak selaku Ketua DPD dulu ya. Selaku Ketua DPD salah satu partai. Karena kan isu yang sering beredar di masyarakat, yang mau akan nanti nyalon bupati atau wali kota, gubernur gitu misalnya, pasti nanti sudah menjadi suara-suara yang besar di masyarakatnya adalah apakah harus membayar untuk mendapatkan rekomendasi itu, Ya. gitu, dengan di salah satu partai itu. Nah, yang tidak tahu dia ngerti, tapi isu banyak beredar seperti itu. Kan kalau tidak punya uang, kalau bupati 20 miliar, tak mungkin akan jadi
bupati gitu bilang. Yeah. Misalnya kalau dia punya uang 50 miliar, tidak mungkin rekomendasi itu dari gubernur. Itu yang ngomong seperti itu orang-orang partai yang sudah pensiun, yang sudah tidak lagi ikut di partai politik. Itu yang saya dengar. Karena kita juga menggali informasi di lapangan ini biar jelas dan akurat. Mungkin bisa dijelaskan yang pertama itu dulu. Karena apa? Karena di sini kan untuk mencegah korupsi gitu dulu. Makanya dari awal ini kalau sudah bayar rekomendasi otomatis nanti saya tahu wajib bupati itu berapa sih gitu. Yeah. Kalau misalnya kalau dia korupsi dengan mencari proyek, tak mungkin menutupi uang tersebut. Nah itu pertama pertanyaan saya. Yang kedua Pak, ini kan permasalahannya sekarang ini kan banyak sekali yang tidak ada ke bawah kontribusinya. Ya, berbicara soal bandara sih memang kita suatu kebutuhan mungkin ya nantinya. Tetapi yang paling yang lihat di sini kan infrastrukturnya dulu ya. Jadi infrastruktur dulu, jangan sampai nanti banyak yang mengecoh kepada masyarakat diajak bermimpi di Buleleng bahwa bandara itu adalah seolah pakai jargon politik. Jadi mempermainkan psikologi masyarakat gitu. Seolah nanti warawiri itu. Ada yang belum tahu kadang-kadang dia hanya sudah nyalon, dia tidak tahu endingnya pasti studinya bagaimana, PS-nya bagaimana. Dia langsung ngomong memperjuangkan bandara, kepampang di poster. Ada seperti itu. Nah, itu kan sah-sah saja prerogatif namanya. Yang ketiga yang tanya Pak, bila mana Bapak nanti katakanlah maju di pil bupati, begitu nanti Bapak terpilih atau mungkin katakanlah Bapak memenangkan ini, langkah apa yang Bapak pertama yang harus lakukan di Buleleng untuk memenahi Buleleng? Apakah Bapak menahan Buleleng dengan sendiri atau semua ajak merangkul masyarakat Buleleng? Itu saya pertanyaan saya Pak. Sekian dan terima kasih. Om Santi Om. Ya, Om Santi Om Pak Anggas di seputaran Kebutaman mungkin ya. Baik, sebelum dijawab mungkin satu penelpon lagi kami berikan kesempatan di 0819099112 atau di 0362339120. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih, Sitiang Astawa ring Bungkulan. Nggih, dilanjut Pak Astawa seputaran Bungkulan. Inggih, selamat pagi Pak Sugawo Kori. Nggih. Selamat pagi, Swastiastu Pak Astawa. Atas penjelasannya. Memang ada beberapa penjelasan yang perlu kita tangani dengan baik. Nggih. Kalau Pak mengatakan bahwa korupsi itu menurut Bapak mengatakan dari zaman Soekarno, Soeharto, korupsi itu tidak bisa diberantas. Yeah. Saya ingat dengan pembicaraannya Pak Soeharto, tidak ada pekerjaan yang sulit, tidak ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan kalau kita mau bekerja. Beliau berkata demikian. Saya ingat, saya pegang itu. Nah sekarang kalau kita mencari bahwa korupsi itu tidak bisa diberantas, sulit memberantas misalnya. Sebenarnya di pusat itu kan sampai membentuk KPK, apa tujuannya kan gitu ya. Sudah itu di provinsi juga ada inspektorat, kabupaten ada inspektorat, kota juga ada demikian. Nah sekarang tinggal kita petugas-petugas penegak hukum itu. Mungkin ke poin Pak Astawa ya yang ingin dipertanyakan. Mungkin ke poin yang ingin dipertanyakan. Halo. Nggih. Begini. Kalau tadi juga dikatakan bahwa antara banyak alasan bahwa perbekal itu sedikit gajinya sehingga dia berpeluang untuk berbuat sesuatu untuk membantu masyarakatnya. Apakah itu mungkin keliru atau bagaimana kan? Perbekal gubernur, bupati itu kan jabatan politik. Pertanyaannya kalau memang demikian terjadi korupsi yang dilakukan oleh perbekal bupati maupun gubernur, kenapa mau jadi pejabat demikian? Padahal di dalam kampanye seperti Bapak sekarang mengatakan
Padahal Bapak sudah pernah menjadi calon Bupati Buleleng pada waktu itu kan. Nah, mudah-mudahan saya pribadi mungkin dengan antusias Bapak ingin memberantas korupsi di Buleleng, kalau Bapak jadi Bupati mungkin demikian. Nah, mudah-mudahan masyarakat Buleleng akan memilih Bapak sehingga korupsi akan bisa dituntaskan dengan baik tanpa memandang bulu. Nah, harapan yang sebagai masyarakat, kalau umpamanya itu jabatan putih, saya harapkan orang-orang yang putih jadi bupati, jadi kepala desa begitu. Jangan dengan alasan gajinya sedikit lalu berbuat yang tidak benar. Baik, sudah ditangkap Pak Astawa saran masukannya. Sebenarnya kami sebagai masyarakat kecil betul mengharapkan hal-hal itu lebih baik jangan jadi bupati perbekal dan lainnya. Nah, itu harapan yang mudah-mudahan nanti apa yang kita pilih itu betul-betul dia bisa memberantas korupsi. Sudah ditangkap. Saya dukung itu kemauan Bapak ingin mencalonkan diri sebagai Bupati Buleleng. Sekian, terima kasih. Om Santi. Baik, sudah ada 3 penelpon yang masuk, Pak Aryana, kemudian Pak Anggas dan juga Pak Astawa. Mungkin langsung ditanggapi, Pak. Inggih suksuma dahat untuk Pak Aryana Sukesadeng ya. Jadi di sana beliau mencontohkan menduga ya kemungkinan bahwa salah satu potensi korupsi karena memang harus ada semacam mahar lah ketika meraih jabatan atau mau tidak mau dia menyiapkan sesuatu. Kalau menurut pendapat saya inilah yang harus niat semacam ini harus dicegah. Jadi saya berpendapat bahwa nantinya orang naik eselon atau menjadi kepala dinas dan sebagainya, kunci pertama adalah tanpa mahar. Tidak boleh ada pungutan sesen pun untuk dalam rangka seleksi itu. Kemudian yang kedua, sudah tentu basisnya adalah mereka dinilai kapasitas profesionalismenya, kemampuannya, kemudian kinerjanya, track recordnya. Jadi kalau itu sudah mendukung dan baik, jadi sudah tentu ini yang akan menilai adalah tim yang independen tanpa mahar. Dan yang ketiga sudah tentu kita harus memberikan kesejahteraan yang layak dalam bentuk tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ini sudah tentu kita harus sesuaikan perbandingannya mana daerah lain di Bali ini. Jadi daerah lain, sehingga dengan demikian ketika mereka naik jabatan karena profesionalismenya tanpa mahar, kemudian kelayakan terhadap penghasilan mereka, maka sudah tentu kita sebagai pimpinan daerah memberikan punishment and reward kepada mereka ketika sudah menjabat. Jadi kalau memang dia salah, diambil tindakan tanpa ragu-ragu, karena mereka, kalau kita tidak tergantung karena tidak pernah menerima sesuatu. Jadi kalau salah ya ditindak, tapi kalau dia berhasil diberikan penghargaan. Jadi karena demikian kami menjamin ya kepada Pak Arjana ke depan ini astungkari saya terpilih ya, ini adalah langkah yang akan kami lakukan. Jadi tidak ada mahar, kemudian dasarnya ada profesionalisme, kemudian mereka harus mendapat pendapatan yang layak. Sehingga dalam melakukan tugas-tugasnya betul-betul karena profesionalismenya, bukan nanti dia harus mengumpulkan sejumlah dana untuk mempertahankan jabatan itu. Jadi itu. Mungkin yang saya tangkap dari Pak Anggas tadi, yang di Golkar seperti Pak. Apakah ada masalahnya juga? Ini kan dari Pak Arjana ini. Pak Arjana kemudian mendukung Bandara Bali Utara itu memang sudah begitu. Karena kapasitas bandara di selatan ini adalah sudah kapasitas 25 juta, sekarang sudah 19 juta. Tinggal sedikit. Dan kemacetannya sudah bukan main di selatan. Dan tidak banyak orang menyadari aspek di samping masalah kebersihan, kesehatan, kemacetan ini adalah faktor mengakibatkan wisatawan itu tidak senang, tidak nyaman. Jadi kalau terus kemacetan ini tidak bisa diuraikan, maka lama-lama mereka akan mencari alternatif lain. Seperti misalnya daerah-daerah kawasan Pasifik,
kemudian Thailand dan lain sebagainya. Jadi kemacetan di selatan ini harus diatasi. Salah satunya adalah dengan memecah atau membagi bandara itu menjadi didirikan salah satunya di Bali Utara karena kapasitasnya sudah penuh. Lanjut kepada Pak Anggas. Ya. Terima kasih atas masukan-masukannya. Jadi memang saya menulis di dalam baliho-baliho itu adalah membangun dan melayani masyarakat budaya tanpa korupsi. Iya. Itu adalah tindakan preemptif kami yang kami tawarkan kepada masyarakat. Jadi muncul dari niat diri yang itu bisa menjadi jejak digital di masa yang akan datang oleh masyarakat untuk mengontrol saya. Iya. Gitu. Jadi kemudian bagaimana tentang di DPD, saya Ketua DPD Golkar Provinsi Bali, saya Nyoman Sugaukori, Ketua DPD Golkar Provinsi Bali, menyatakan melalui radio ini bahwa di Golkar itu tidak ada mahar. Jadi kebijakan yang kami ambil selaku Ketua DPD Partai Golkar yang membawahi semua DPD Kabupaten Kota termasuk pengurus kecamatan dan pengurus desa, tidak ada kebijakan mahar untuk mendapatkan rekomendasi. Tetapi kebijakan DPP adalah wajib calon itu melakukan survei. Survei yang dilakukan oleh lembaga independen, surveyor lembaga independen yang ditunjuk oleh DPP. Dan untuk itu harus membayar sendiri masing-masing. Jadi seperti saya misalnya, saya ikut dalam survei di Kabupaten Buleleng dengan lembaga survei tertentu dan saya sudah ada hasil survei saya dalam tahap pertama ini. Itu ya saya sendiri harus bayar. Saya harus bayar itu. Sehingga dengan demikian itu bukan berarti mahar. Itu adalah kewajiban kalau kita menunjukkan keseriusan kita kalau ingin maju berkonsentrasi melalui Partai Golkar. Kemudian yang sekarang ini memang yang berproses itu di Golkar itu saya sendiri karena yang lain tidak ada yang. Jadi sudah ada waktu itu kita rekomendasikan beberapa kader. Jadi H-6 bulan. Kemudian H-6 bulan dievaluasi pasca pileg. Kemudian setelah itu kita minta pernyataannya untuk ikut survei. Ikut survei dengan cara bergotong royong membayar. Nah, semua ini mengundurkan diri. Ketua DPD Pak Kresna Budi, kemudian ada Pak Susilo Umar yang tertawarkan. Sehingga akhirnya pengurus desa, kemudian pengurus kecamatan dan DPD kabupaten kota dan saling terpilih memohon kepada saya untuk maju. Dan sayalah yang satunya berproses di Partai Golkar ini. Dan telah melakukan kewajiban melalui survei. Sehingga kembali kepada Pak Anggas, saya pastikan. Jadi dari kami selaku pimpinan tertinggi di di Provinsi Bali selaku Partai Golkar menjamin tidak ada mahar untuk bisa mendapatkan rekomendasi. Kalaupun ada yang mencoba-coba untuk menawarkan ini dengan cara mahar, itu abaikan saja. Karena kebijakan kami adalah kami di DPD Provinsi selaku Ketua DPD yang sudah tentu nanti kami melaporkan segala sesuatunya itu kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar. Yang dalam hal ini di bawahnya itu adalah Pak Wakil Ketua Umum di bidang penanganan pemilu. Terkait dengan Pak Astawu, Pak, seperti apa? Kemudian seperti tadi ini masalah infrastruktur. Apakah bandara ini kan belum ada infrastruktur? Kemudian kalau menurut saya ini harus diselesaikan secara bersamaan. Oleh karena itulah perlu linier dukungan dari presiden terpilih. Jadi kalau misalnya infrastruktur, misalnya katakanlah jalan tol dulu itu selesai 5 tahun misalnya, baru berpikir tentang bandara Bali Selatan, Ngurah Rai sudah penuh sesak. Oleh karena demikian maka kami bukan ini dalam rangka menggiring psikologi masyarakat, tidak. Jadi untuk membangun Bandara Bali Utara ini harus secara bersamaan infrastrukturnya maupun persiapan bandaranya. Dan ini hanya bisa terlaksana apabila didukung oleh presiden terpilih. Apakah tidak secara otomatis Pak ketika terpilih akan linear? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Karena kebijakan presiden itu kan melihat urgensi yang ada di siapa yang menindaklanjuti kebijakan beliau. Jadi oleh karena demikian, kami optimis itu bisa karena kami berkeyakinan kami itu apabila terpilih, kami bisa linear dengan presiden, wakil presiden terpilih. Jadi itu kuncinya. Kalau kami kebijakannya adalah bersamaan, bersamaan. Jadi apa langkah-langkah yang dilakukan ya sudah tentu kami meyakinkan
apabila terpilih terhadap 3 lampu investasi itu. Ya. Yaitu pertama bandara, kemudian pengembangan pembangunan kawasan Celukan Bawang. Kenapa ini mendesak? Karena IKN ini kan segera bergerak, ini dekat sekali. Jadi kebutuhan banyak di sana. Kebutuhan akan sayur, kebutuhan akan buah, kemudian dan sebagainya, kebutuhan manusia yang akan banyak. Ini harus disiapkan oleh ini. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengembangkan pelabuhan Celukan Bawang ini bukan hanya sebagai pelabuhan barang, penumpang, kapal pesiar, juga pelabuhan untuk yacht itu ya. Iya, kapal yacht. Sehingga tidak sesak di selatan semua. Iya, di benua. Nah, kemudian diikuti oleh pengembangan pariwisata di Buleleng ini yang bersifat tidak sama dengan di selatan. Sehingga mempunyai nilai pembeda pariwisata di Buleleng dibandingkan dengan di selatan. Kalau sama, orang lebih senang di selatan. Harus ada yang berbeda yang disebut dengan diferensiasi. Nah, kemudian Pak Astawa, saya tidak menyebutkan bahwa zaman Bung Karno, zaman Pak Harto itu korupsi. Enggak. Yang saya katakan adalah bahwa perubahan itu adalah kehendak sejarah, tidak bisa dihentikan oleh termasuk Bung Karno maupun Pak Harto itu. Apakah pada saat Bung Karno, Pak Harto itu ada korupsi, saya tidak dalam posisi menilai itu. Tetapi perubahan itu terjadi ketika zaman menghendakinya. Itu kurun waktunya itu adalah antara 20 dan 30 tahun. Dan itu sudah terjadi. Dan sekarang pun nampaknya hal itu akan terjadi dari tahun 99 sampai dengan 2024 ini. Apa indikatornya? Kemenangan Prabowo Gibran di Buleleng ini. Apalagi jadi pemberantasan korupsi itu agar bisa berjalan tanpa memandang bulu. Jadi teori yang saya kembangkan, yang saya yakini itu adalah bahwa memang itu harus mulai dari kepalanya, dari pimpinan tertinggi. Kalau pimpinan tertinggi tidak mempunyai komitmen, tindakan preemptif, tindakan preventif maupun tindakan penindakan, maka itu memang tidak akan bisa ditangani. Tapi kalau diawali oleh yang tertinggi, kalau di Buleleng ini bupati, saya punya keyakinan yang besar. Masyarakat Buleleng ini adalah masyarakat yang terbuka, masyarakat yang elegan, yang cepat menerima perubahan. Dan apabila itu dilakukan dengan jujur, dengan tulus, las carius akan yang tuas, masyarakat Buleleng akan ikut. Yang pertama percaya, kemudian yang kedua ikut berpartisipasi dalam pembangunan itu. Baik, sudah dijawab tadi 3 penelpon, Pak Ariana, kemudian Pak Anggas dan juga Pak Astawa. Tentu masih kami berikan kesempatan. Kita akan sapa langsung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Samiade Yudhistira. Pak Samiade Yudhistira. Dilanjut Pak saran masukannya. Om Swastiastu Pak Nyoman. Swastiastu Pak Samiade, anak muda. Ini betul-betul tema yang menggiurkan sesuai dengan situasi dan kondisi zaman sekarang. Berlomba-lomba para pejabat, para penguasa untuk korupsi. Berlomba-lomba ini. Hampir di semua lembaga Pak Nyoman. Korupsi, yudikatif, eksekutif, banyak korupsinya. Apa sebabnya Pak Nyoman? Menurut saya, pertama ada kesempatan. Yang kedua, hukum tidak tegak, jalan di tempat. Yang ketiga, tidak punya budaya malu. Oleh karena itu, sering orang berbicara bahwa itu hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, oleh karena itu saya sarankan pada Pak Nyoman dan semuanya, mudah-mudahan pemimpin sekarang tidak demikian, berlomba untuk korupsi mencari menang. Yang dulunya korupsinya 10 juta meningkat 1 juta, terus meningkat miliaran, terus meningkat triliunan, luar biasa, menjadi juara korupsi. Oleh karena itu, saya mohon pada teman-teman, pada masyarakat, dalam pilkada nanti ini, tolong cerdik, cerdas untuk memilih pemimpinnya. Dia nggak ada pemimpin ini dos sugih, dia nggak ada pemimpin ini pet mengkilit. Biasanya begini pengalaman saya.
Dan jangan nanti pada kampanye tetap bicaranya kalau saya akan jadi bupati, kalau saya jadi akan aja, semua ngomong akan ya. Petani akan sejahtera. Iya. Kedua, kalau saya jadi bupati akan SPP saya dua, akan aja pimpinan akan pasti. Bukannya rakyat sampai ada bunuh diri karena kemiskinan. Aja ke jangan perhitungan bandara, kenceng. Itu baru itu kan yang bunuh diri. Maka dari itu saya mohon pada masyarakat teman-teman sekalian, tolong cerdik dan cerdas memilih pemimpin. Nanti saya akan jamin kesehatannya. Tahu-tahu ada penyakit menular, PDB, anggaran yang ada. Iya. Kalau saya jadi bupati, saya akan bertanya kesejahteraan, rambut sih ada. Kalau saya jadi bupati, akan bersihkan kota, terus sama ibu berarakan. Ya. Kayaknya apa Iman? Oleh karena itu ya, saya mencari pemilih atau pemilu dalam hal ini untuk memperjuangkan masyarakat juga pada kawan-kawan temannya. Oleh karena itu, sekali lagi, degadi nggak lihat pemimpin dan pahit mikirin. Kalau sudah calonnya sudah pahit mikirin, ya ini kadang binatang dongkang, ya kadang tumbuh-tumbuhan itu sambil rutuh. Ada suatu saat, Pak Jaman, ada calon yang suka kan diomongan pipisnya, tapi tak perlu suang. Jadi mengejar rame ini calonnya, rame mencapatan, rame menyamuk beraya. Ya, oh, lo mau ani jangan nyerah beli udang kan tidak 5. Oh, jumat lo kena gelem. Yang sebesud pilkadane, sampai ini kesek-sek nyaman terunguang. Mungkin ada saran masukan lain Pak Sami ada? Pada Pak Nyoman, korupsi itu kan ada dalam hukum itu 3 ajas. Ajas kepastian hukum, kedua ajas keadilan, dan yang ketiga ajas kemanfaatan. Ini cuma jalan Pak Nyoman. Gemar-gemar ya. Oh, rakyat akan sejahtera, semuanya akan sejahtera. Yang sejahtera sudah ada, tapi pemimpinnya sejahtera, bukan masyarakatnya sejahtera. Kalau ada maka dari itu saya juga sarankan, pilihlah pemimpin yang betul-betul mempunyai rasa kepedulian yang besar terhadap masyarakat yang miskin. Gue kelaparan buat sampai bunuh diri, jadi ngelak lapangan terbang. Ini model apa? Aja ke menghayal dan sama dengan pada waktu Sudi Ketua jadi ketua Golkar. Akan ada petakan batu pertama, berduang cuma ada apa-apa, kudang truk dia akan membutuhkan batu. Mungkin ada saran masukan lain. Ya, terima kasih Pak Samiade Seputaran Yudhistira. Mungkin bersingkat waktu langsung dijawab Pak. Ya, terima kasih atas masukannya. Ini semakin apa namanya? Semakin terbuka. Semakin hot ya. Jadi dari Pak siapa tadi? Samiade. Pak Samiade ya. Pak Samiade ini termasuk generasi muda, 40 tahun yang lalu. Jadi semangatnya tetap. Ya ini beliau ini apa namanya sangat lugas. Ya kalau tidak senang ya tidak senang. Kalau senang dia senang. Itu. Saya sangat senang sama cara-cara beliau di dalam bergaul. Kemudian beliau menyatakan bahwa korupsi itu terjadi karena kesempatan, kemudian penegakan yang lemah maupun adanya masyarakat yang tidak punya budaya malu itu ya. Jadi kalau inilah hal-hal yang kami tadi tonjolkan. Jadi kita harus mulai agar jangan ada niat dan kesempatan. Oleh karena itulah kami mengetengahkan jejak digital, membangun dan melayani masyarakat Bali tanpa korupsi. Sehingga dengan demikian Asungkari saya terpilih, kita mulai memberi contoh dari kepalanya, dari pimpinan, sehingga menutup kesempatan bagi kalau yang di atas sudah bersih, sudah tentu yang di bawahnya bisa diawasi dengan bersih juga oleh yang di atasnya. Kemudian penegakan. Nah, penegakan ini sudah tentu yang mempunyai tugas penegakan hukum itu adalah para penegak hukum. Dan sudah tentu kalau dalam lingkup kabupaten, sudah tentu nanti kita akan selalu berkoordinasi dengan Forkompimda dalam rangka bagaimana ikut bersama-sama mewujudkan penegakan hukum yang adil, penegakan hukum yang mempunyai kepastian hukum, penegakan hukum yang mempunyai manfaat lebih luas kepada masyarakat. Jadi Titiang secara prinsip sangat setuju dengan pola penanganan korupsi dan
sudah tentu kalau tindakan itu dilakukan dengan tegas, maka siapapun akan malu menjadi seorang koruptor. Jadi dia tidak punya malu karena mungkin berkeyakinan bahwa tidak akan penegakan kan, gitu. Jadi saya yakin semua itu akan mempunyai rasa malu kalau memang sudah kena hukum. Jangan kan kena hukum dipanggil aja sudah psikologinya sudah down itu. Jadi karena demikian, jadi semua itu harus dilakukan. Ini ada timbal balik. Seperti tadi berapa kali Pak Samiade tentang ada masyarakat yang sampai bunuh diri, kemudian ada masyarakat yang kelaparan, tetapi kok bicaranya bandara gitu. Kalau menurut saya, bandara ini adalah bagian dari tiga strategi besar dalam rangka mendorong investasi yang ada di Bali. Kenapa Buleleng ini terhadap 4 indikator yang saya sudah jelaskan di depan itu mundur? Karena memang lemahnya investasi. Karena keberhasilan pembangunan itu sangat tergantung dari pertumbuhan ekonominya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu sangat tergantung dari daya beli masyarakat, dari investasi yang masuk, dari pengeluaran pemerintah, dari kemampuan untuk ekspor dikurangi dengan impor. Itulah teori dasarnya. Jadi oleh karena demikian maka daya beli ini akan bisa naik apabila memang ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu hanya rumusnya satu, investasi. Investasi itu masuk kalau ada perlakuan yang adil, pelayanan. Jadi kalau belum apa-apa baru mengajukan rekomendasi saja sudah wani piru gitu misalnya, ya pasti tidak berani dia masuk. Tapi kalau dia dijemput, kalau itu kaitannya dengan investasi untuk masyarakat, apalagi tanpa ada biaya pungli dan sebagainya, dan kecepatan dalam proses penanganan administrasinya, pasti akan tertarik. Jadi kesempatan kerja itu hanya ada kalau ada investasi. Kecuali kalau kesempatan kerja untuk pegawai negeri ya. Tapi kalau di swasta itu investasi. Investasi ini muncul kalau memang ada kesempatan berusaha yang baik melalui pelayanan dan tanpa beban-beban yang tidak perlu biaya. Nah kemudian konsumsi investasi ini sudah tentu akan nanti kalau ini naik akan mendorong pendapatan daerah, pendapatan daerah pajak-pajak. Nah pajak-pajak yang naik ini sudah tentu akan meningkatkan pengeluaran pemerintah lagi untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi oleh karena demikian maka kalau menurut saya, keyakinan saya adalah Bandara Bali Utara, pengembangan kawasan Celukan Bawang dan pengembangan investasi industri pengolahan sektor pertanian ini saya catat pengembangan investasi industri pengolahan sektor pertanian dan industri kreatif. Nah, ini tiga inilah yang kita harapkan nanti banyak masuk investasinya, mendorong kesempatan kerja yang lebih banyak itu akhirnya akan mendorong daya beli masyarakat. Jadi memang begitu rumusnya. Wah itu kan teori. Ya teori yang memang menjadi fakta di mana-mana, di negara manapun. Tidak ada yang membantah ini. Gitu. Kecuali teori yang hanya diteorikan. Terima kasih. Baik, sudah dijawab tadi saran masukan dari Pak Samiade seputaran Yudhistira. Jadi kalau berbicara masalah pembangunan tentu perlu waktu panjang untuk hal itu. Yang habis adalah waktu perjumpaan kita, Pak. Jadi mungkin waktu membatasi kita. Semoga ke depan selalu tetap bisa berkolaborasi. Mungkin sebagai closing statementnya, harapan ke depan sesuai dengan topik kita, Pak, membangun dan melayani masyarakat Buleleng tanpa korupsi. Dipersilakan. Kepada seluruh masyarakat Buleleng, khususnya kepada para pendengar Radio Nuansa Giri dimanapun berada, melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Pilkada serentak ini adalah momentum bagi seluruh masyarakat yang punya hak pilih menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar. Dan hasil pilihan yang baik ini sudah tentu sangat berpengaruh kepada masa depan dari Buleleng itu sendiri. Nah kondisi kita di Buleleng ini memang saya menangkap ada keinginan yang besar dari masyarakat untuk melaksanakan perubahan. Karena memang perubahan itulah yang abadi. Dan saya, Nyoman Sugaukuri, sangat siap untuk menyongsong perubahan ini dalam rangka memperbaiki
situasi kondisi Buleleng ke depan ini menuju arah yang lebih baik. Jadi saya dalam kesempatan ini berani menyampaikan kalimat-kalimat membangun dan melayani masyarakat Buleleng tanpa korupsi sudah tentu diikuti oleh sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab yang nanti bisa diikuti melalui jejak digital. Asongkare masyarakat Buleleng memberikan pilihannya kepada saya, dan itulah salah satu alat untuk mengontrol saya. Dan saya mempunyai komitmen bahwa di antara sisa hidup saya saat ini apabila diberikan kepercayaan, saya ingin memberikan yang terbaik bagi Buleleng agar bisa Buleleng menjadi daerah kebanggaan kita. Sebagaimana dulu Buleleng adalah daerah yang terdepan dalam segala bidang. Sebagai daerah yang paling maju ekonominya, paling terbuka masyarakatnya, kemudian secara politik juga paling berkembang, dan kita juga melihat pendidikannya paling maju, dan itu sekarang pelan-pelan memang sudah mulai berkurang dan sudah diambil oleh daerah lain. Mari kita rebut kembali kejayaan Buleleng yang kita cintai dan sayangi bersama. Baik, terima kasih Pak Nyoman atas paparannya dan juga harapannya ke depan untuk Buleleng itu sendiri. Semoga apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Tanpa terasa 1 jam sudah saya menemani keluarga Nuansa Giri FM seputar topik kita, yaitu membangun dan melayani masyarakat Buleleng tanpa korupsi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber yang sudah mengedukasi masyarakat pagi ini, dan juga ucapan terima kasih pada keluarga Nuansa Giri FM yang sudah menyampaikan saran masukannya serta permakluman. Apabila masih ada keluarga Nuansa Giri FM yang belum berkesempatan, kita akan ulang di Obras edisi berikutnya. Akhir kata, saya Metariawan pamit undur diri dari ruangan Anda. Saya ucapkan selamat pagi, semangat pagi, dan selamat beraktivitas.